Seorang pendaki asal Brazil ditemukan di lereng Gunung Merapi, dalam kondisi hidup, tapi jiwanya seolah tertinggal di puncak. Temannya hilang, peralatannya lenyap, dan sejak saat itu, ia hanya bicara dalam bahasa Jawa kuno, padahal dia belum pernah belajar. Apa yang sebenarnya terjadi selama 7 hari mereka di Merapi? Ini bukan sekadar kisah pendakian, tapi perjalanan menuju batas dunia manusia dan alam gaib. Inilah kisah penuh teror, jejak pendaki Brazil di Gunung Merapi. Eduardo da Silva dan Felipe Costa, 2 sahabat asal Brazil, tiba di Bandara Internasional Yogyakarta di tengah terik matahari sore. Dengan ransel besar di punggung dan semangat yang membara, mereka berencana menaklukkan salah satu gunung paling aktif dan berbahaya di dunia, Gunung Merapi. Sebelum menuju base camp pendakian, mereka sempat mampir ke sebuah warung kopi di pinggiran kota. Di sana mereka berbincang dengan Pak Sastro, seorang sopir lokal yang akan mengantar mereka ke kaki gunung. Sambil menyeruput kopi tubruk, Pak Sastro menatap keduanya dengan tatapan serius. "Kalian yakin mau naik Merapi? Banyak jalur, tapi tidak semua untuk manusia," ucapnya. Felipe tertawa kecil, menyangka itu hanya bumbu cerita rakyat. Namun Eduardo menanggapi serius. Ia mengaku malam sebelum berangkat, ia bermimpi melihat seorang wanita berpakaian adat Jawa terbakar dari leher ke bawah, memanggil namanya dengan suara aneh. "Eduardo, tolong aku." Felipe menertawakan mimpi itu. "Itu hanya sugesti karena kamu terlalu banyak baca cerita mistis," ujarnya. Tapi Eduardo merasa ada yang tidak beres sejak pesawat mereka melewati langit. Jawa, kabut yang menggantung di atas. Merapi tampak seperti tangan-tangan hitam menjulur dari awan. Setibanya di base camp Selo, langit mulai gelap. Mereka menginap di sebuah homestay kecil. Malam itu listrik padam. Felipe tertidur pulas. Tapi Eduardo terbangun oleh suara bisikan. Saat ia membuka mata, ia melihat bayangan wanita berdiri di ujung tempat tidurnya. Wajahnya hangus. Matanya kosong dan bibirnya bergerak cepat tanpa suara. Eduardo tidak bisa bergerak. Jantungnya berdegup kencang. Bayangan itu memiringkan kepala, lalu menghilang seiring bunyi azan subuh dari kejauhan. Keesokan paginya, Eduardo menceritakan kejadian itu pada Felipe, namun dia hanya mengangkat bahu. "Mungkin kamu capek." Tapi Eduardo tahu, malam itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan pertama. Jalur yang tidak ada di peta. Pendakian dimulai pukul 5 pagi. Udara dingin dan embun tipis menyelimuti jalur. Eduardo merasa aneh. Sejak melangkah dari pos pertama, punggungnya terasa berat, bukan karena ransel, tapi seolah ada yang menumpang di balik bayangannya. Felipe seperti biasa berjalan cepat di depan, karena membawa peta offline dan jalur alternatif dari komunitas pendaki di internet. "Kita bisa hemat waktu kalau lewat jalur ini," katanya, menunjuk arah kanan yang masuk ke kawasan lebih rimbun, dan tidak ada papan penunjuk. Eduardo ragu. Jalur itu tampak belum terjamah, penuh lumut dan akar pohon menjulur seperti tangan. Namun Felipe yakin, petualangan tidak datang dari jalur yang aman. Tak lama setelah mereka masuk jalur itu, kabut mulai turun cepat. Anehnya, sinyal GPS yang sebelumnya stabil kini menghilang. Kompas digital Felipe berputar-putar tak menentu. Namun mereka terus berjalan mengikuti jejak tanah yang tampaknya baru saja dilewati seseorang. 1 jam berlalu, di antara kabut, mereka menemukan sebuah batu besar yang dipenuhi tulisan aksara Jawa kuno. Ada bekas dupa terbakar dan boneka kecil tergantung di pohon sebelahnya. Felipe tertarik dan memotret. Begitu kamera menyorot batu itu, layar HP-nya mendadak hitam. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari belakang mereka. Eduardo menoleh. Tidak ada siapapun, hanya pohon-pohon tinggi dan kabut menggumpal. Setelah 2 jam mendaki jalur yang semakin asing, mereka menemukan tenda kecil berwarna biru. Tidak ada penghuni, tapi tenda itu hangat. Di dalamnya ada 2 sleeping bag dan botol air setengah penuh, seolah baru saja ditinggalkan. Felipe ingin tinggal dan istirahat, tapi Eduardo merasa tidak enak. Ia menemukan buku catatan di dalam tenda, penuh coretan tangan tergesa. "Mereka tidak membiarkan kita pergi. Jangan tidur, jangan bicara." Malam mulai turun lebih cepat dari biasanya. Kabut menebal seperti dinding.
Eduardo menatap keluar tenda dan melihat sepasang mata merah bersinar di balik pepohonan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tersedot udara. Felipe hanya berkata pelan, "Aku rasa kita sedang diawasi." Pendaki tanpa wajah. Malam di jalur asing itu sunyi, terlalu sunyi. Angin tak bergerak, kabut makin menebal, dan tenda yang mereka tempati terasa lebih dingin dari suhu gunung pada umumnya. Eduardo tak bisa tidur. Dadanya berat. Ia merasa seperti ada yang berdiri di luar tenda, memperhatikan. Jam menunjukkan pukul 11:12 dini hari. Felipe tertidur lelap, tapi Eduardo terus terjaga. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki memutar tenda. Pelan, namun pasti. Ia pikir mungkin binatang hutan, tapi langkah itu terlalu teratur. Seperti manusia. Eduardo memberanikan diri keluar dengan senter kecil. Kabut begitu pekat, jarak pandangnya hanya 2 meter. Namun di tengah kabut itu, ia melihat sosok pendaki berdiri tak jauh. Jaket merah tua, celana panjang, ransel besar. Tapi yang membuat Eduardo membeku, wajahnya tidak ada. Hanya kulit datar, tanpa mata, tanpa mulut. Sosok itu memiringkan kepalanya perlahan, seolah sedang memperhatikan Eduardo balik. Eduardo mundur gemetar. Namun sebelum ia sempat lari, sosok itu menghilang begitu saja ke dalam kabut. Felipe bangun! Eduardo masuk kembali ke tenda, mengguncang bahu temannya. Felipe hanya bergumam, biarkan dia lewat. Siapa? Tanya Eduardo, tapi Felipe sudah kembali tidur. Wajahnya pucat seperti orang mati. Eduardo tidak bisa tidur hingga pagi. Saat mentari muncul, kabut perlahan menipis. Mereka keluar tenda dan melihat sekeliling. Yang membuat mereka terkejut. Di tanah, ada banyak jejak kaki. Memutari tenda. Tapi tidak ada satupun jejak menuju atau menjauh dari tempat itu. Seolah makhluk itu hanya muncul dari udara. Felipe menjadi pendiam sejak saat itu. Ia tidak banyak bicara dan terus menatap ke depan kosong, seolah pikirannya tertinggal semalam. Eduardo mencoba mengajaknya kembali ke jalur utama, tapi Felipe menolak. Kita sudah dipilih, kita harus lanjut. Eduardo tidak mengerti maksudnya, tapi ia tahu satu hal. Mereka tidak sendirian di gunung ini. Dan makhluk itu mungkin belum selesai mengikuti mereka. Batu berbisik, hari keempat pendakian. Kabut tak pernah benar-benar pergi, bahkan saat siang hari. Langit mendung terus menggantung seolah Gunung Merapi menolak memperlihatkan wajah aslinya. Felipe makin aneh. Ia tak banyak bicara, dan setiap malam, Eduardo mendengar temannya menggumam dalam bahasa yang terdengar asing, seperti bahasa Jawa kuno. Hari itu mereka menemukan sebuah batu besar yang tidak biasa. Bentuknya menyerupai tengkorak manusia, tertanam setengah di tanah. Di sekelilingnya ada tali-tali merah, dan bunga melati kering yang sudah menghitam. Felipe menyentuh batu itu dan langsung menutup matanya. Ia tersenyum samar sambil berbisik. Dia berbicara padaku. Dia tahu nama kita. Eduardo terkejut. Siapa dia? Felipe membuka mata perlahan. Tatapannya kosong. Dia penjaga gunung ini. Kita sudah diundang ke wilayahnya. Eduardo mulai ketakutan. Ia mengajak Felipe untuk berbalik arah, kembali ke base camp. Tapi Felipe menolak. Jalan keluar sudah ditutup. Kita hanya bisa naik atau hilang di sini. Malam pun tiba. Saat Eduardo mencoba tidur, ia mendengar suara dari arah batu tadi. Bukan suara manusia, melainkan bisikan serak yang seperti berasal dari dalam tanah. Ia bangkit dan keluar dari tenda. Batu itu kini tampak menyala samar dengan cahaya merah dari dalam celahnya. Bisikan itu terdengar jelas. Tukar 1 jiwa. Baru bisa pulang, Eduardo mundur. Di belakangnya, Felipe berdiri diam. Matanya merah, dan dari mulutnya keluar kalimat yang tidak Eduardo mengerti. Salah satu dari kita harus tinggal. Keesokan harinya, Eduardo bangun lebih pagi. Felipe sudah tidak ada di dalam tenda. Di luar ditemukan bekas jejak yang mengarah ke balik batu. Tak ada suara, tak ada angin. Eduardo mendekati batu itu perlahan. Ia mendengar detak jantung, bukan miliknya tapi dari dalam batu. Tiba-tiba, batu itu berbisik lagi. Dia memilih, dan kau yang akan melihat akhirnya. Felipe menghilang. Langit pagi masih diselimuti kabut tebal. Eduardo bangun dengan keringat dingin,
Menyadari bahwa Felipe tidak ada di sampingnya, tenda terbuka lebar, udara dingin menyentuh wajahnya seperti tangan-tangan gaib yang merayap. Ia keluar dan menemukan jejak kaki menyeret sesuatu menuju arah barat, bukan ke jalur puncak, juga bukan ke arah kembali. Jejak itu seperti bekas tubuh yang diseret, dengan darah kering membentuk garis tipis di tanah. Eduardo berlari mengikuti jejak itu, tapi tak ada satupun suara di sekitar. Bahkan burung pun tidak berkicau. Setelah 200 meter, jejak itu terputus di depan sebuah pohon besar yang menggembung di bagian batang, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Ia memanggil temannya, "Felipe, Felipe!" Tapi yang menjawab bukanlah suara manusia. Suara wanita, lirih dan parau, terdengar di belakangnya. "Jangan cari dia. Dia sudah jadi milik gunung." Eduardo berbalik cepat. Di antara kabut, ia melihat wanita yang sama dari mimpinya. Wajahnya hangus, rambutnya basah dan menggantung, matanya hitam kosong. Tapi kali ini dia tidak hanya berdiri, melainkan menggenggam tangan seseorang. Felipe. Tubuhnya lemas, kepalanya tertunduk, dan matanya setengah terbuka seolah masih sadar. Eduardo hendak menghampiri, tapi kabut mendadak menebal seperti kabut tebal di dalam ruangan tertutup. Ketika ia melangkah, keduanya menghilang. Eduardo berteriak, namun hanya gema suaranya sendiri yang terdengar. Ia memukul tanah, frustasi, lalu menemukan sebuah benda kecil di dekat akar pohon. Kalung Felipe. Tali merah yang selalu ia pakai sejak kecil. Hari semakin gelap walaupun masih pagi. Sejak saat itu Eduardo berjalan sendirian. Tak ada sinyal, tak ada jalur pasti, dan tak ada suara selain napasnya sendiri. Saat malam turun, Eduardo mendengar suara dari dalam hutan. Suara Felipe, lirih dan berat, seperti ditahan oleh sesuatu. Kembalilah. Kamu masih bisa selamat." Eduardo mendekat, tapi suara itu berasal dari jurang. Ia merunduk, dan di bawah sana, samar-samar, ia melihat Felipe, atau sosok yang menyerupainya, dengan tangan terangkat, memohon. Namun sosok wanita hangus berdiri di belakangnya, memegang rambutnya dengan kasar, dan menatap Eduardo lurus-lurus. Eduardo tak kuat menatap lebih lama. Ia mundur perlahan dan berlari kembali ke tenda. Tapi tenda itu sudah berubah. Tidak ada sleeping bag, tidak ada ransel. Hanya tanah kosong dan lingkaran batu hitam yang berasap. Felipe sudah tidak ada. Dan Eduardo tahu, giliran siapa selanjutnya. Upacara di puncak, by 800 Character. Setelah semalaman tanpa tidur, Eduardo terus berjalan menuju puncak. Ia merasa semera berdalas dalam mimpi buruk yang tak berakhir. Tanpa peta, tanpa teman, dan tanpa pegangan arah. Hanya naluri dan bisikan dalam kepalanya yang membimbingnya. Angin makin dingin, tanah berubah menjadi bebatuan vulkanik berwarna hitam. Kabut mulai menipis, tapi bukan karena cerah. Eduardo mendekati area puncak Gunung Merapi dan menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di tengah dataran sempit sebelum kawah, berdiri sekelompok orang. Mereka memakai pakaian pendaki dari era lama, kemeja lusuh, celana tebal, dan sepatu bot tua. Wajah mereka hitam terbakar, sebagian bahkan tampak seperti tengkorak. Mereka berdiri membentuk lingkaran mengelilingi altar dari batu merah. Di atas altar itu tergeletak sebuah kepala, wajah Felipe. Matanya kosong tapi tersenyum seolah bahagia. Eduardo menjerit namun tak bisa bersuara. Anggota-anggota kelompok itu menoleh bersamaan ke arahnya. Mata mereka merah dan dari mulut mereka keluar suara serempak. "Darahmu belum dibayar." Salah satu dari mereka mengangkat tangan, memanggil Eduardo. Tubuhnya bergerak sendiri, seperti ditarik paksa maju. Ia tak bisa melawan. Langkah kakinya menuju ke tengah lingkaran. Mereka membuka jalan, membiarkannya berdiri tepat di depan altar. Di belakang altar, berdiri sosok wanita hangus yang telah menghantui Eduardo sejak hari pertama. Kini ia mengenakan mahkota dari tulang, dan dari tubuhnya mengalir darah pekat seperti lava. Ia menatap Eduardo dan berkata dengan suara dua nada, "Temannya sudah kembali, sekarang kau harus memilih." Tiba-tiba, dua pintu batu muncul dari tanah, satu di kiri dan satu di kanan. Dari kiri terdengar suara Felipe tertawa. Dari kanan terdengar tangisan ibunya di Brazil. Eduardo menutup telinga, bingung. Tapi sebelum ia bisa melangkah, altar meledak dan membakar semua yang ada di sekeliling. Namun anehnya, Eduardo tidak terbakar.
ia terbangun di tengah kawah, sendirian. Lingkaran itu sudah hilang. Felipe tidak ada, tapi batu merah masih ada, dan masih hangat. Di bawah batu itu tertulis dengan darah, "Kau sudah masuk. Kau tak bisa pulang sebagai manusia." Kembali tapi tidak sama. 7 hari sejak mendaki, Eduardo ditemukan oleh tim SAR di lereng barat Merapi. Ia duduk bersila di atas batu, matanya terbuka lebar menatap langit, mulutnya terus menggumam pelan. Tubuhnya kurus dan dehidrasi, namun anehnya tidak ada luka sama sekali. Tim SAR bingung karena tidak menemukan satupun barang pendakian. Tidak ada tenda, ransel, bahkan tidak ada jejak kaki lain kecuali Eduardo. Mereka membawanya ke rumah sakit di Sleman. Namun Eduardo tidak mengenali siapapun. Ketika perawat menanyakan namanya, ia menjawab dalam bahasa Jawa halus, "Sing mlebu kudu wani metu, nanging ora kabeh bisa bali." Terjemahan, yang masuk harus berani keluar. Tapi tak semua bisa pulang. Dokter memeriksa kejiwaannya. Eduardo menolak bicara dalam bahasa Portugis. Ia hanya menggambar. Puluhan kertas diisi dengan gambar gunung, wajah terbakar, dan simbol lingkaran dengan kepala manusia di tengahnya. Kedutaan Brazil datang dan mencoba membawa pulang Eduardo, namun pihak rumah sakit menolak. Salah satu psikiater berkata, Eduardo bukan lagi manusia seperti sebelum naik ke gunung. Ada sesuatu dalam dirinya yang bukan berasal dari dunia ini. Kabar tentang pendaki asing yang kesurupan setelah dari Merapi menyebar. Beberapa orang bahkan datang diam-diam, meletakkan sesajen di bawah jendela rumah sakitnya. Mereka percaya Eduardo kini jadi penjaga baru, roh asing yang diterima oleh Merapi. Suatu malam, CCTV rumah sakit merekam Eduardo berdiri di jendela kamarnya, menatap bulan. Dalam video itu, matanya bersinar merah selama 13 detik. Tak lama kemudian, lampu seluruh lantai padam. Ketika petugas masuk ke ruangan, Eduardo menghilang. Yang tertinggal hanya coretan di dinding. Felipe menungguku di kawah. Aku akan kembali. Hingga kini, tak ada yang tahu di mana Eduardo berada. Tapi beberapa pendaki mengaku melihat sosok pria asing, berdiri di dekat kawah Merapi. Tersenyum tanpa mata, menatap ke bawah. Dan jika kamu mendaki di malam Jumat, kamu mungkin mendengar bisikannya. Satu jiwa lagi, untuk seimbang.